Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lancar, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Untuk yang baru menemukan channel kami, selamat datang, selamat bergabung, selamat menyaksikan video-video tutorial dari kami. Dan untuk yang selalu setia pantengin channel kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya di sini. Untuk kesempatan pagi hari ini kita akan bertutorial ya, tutorial cara menentukan atau ciri-ciri antara kuil atau busi yang mati atau kemungkinan valve yang bocor. Karena kebetulan untuk penyakitnya ya, mobil ini untuk penyakitnya itu jelas kurang bertenaga karena untuk mesinnya sendiri pincang atau sinjal. Sebenarnya kami di sini sudah tahu ya untuk penyakit di mobil ini, untuk penyakitnya sendiri adalah dari bagian koil yang sudah mati. Namun sengaja kami bikinkan video di sini. Takutnya di sini atau barangkali ya ada teman-teman yang masih belum tahu cara mengetes atau menentukan koil mati dan ciri-cirinya seperti apa. Namun untuk kali ini kita jelaskan tutorial video cara pengecekan secara manual ya di sini. Karena untuk melakukan pengecekan menggunakan scanner itu sudah dipastikan lebih mudah ya. Kami sedikit jelaskan dulu ya di sini sebelum ke penggantian koil. Untuk ciri-ciri yang pertama jelas apabila sebuah mesin ya, baik mobil apapun itu mengalami untuk koilnya itu mati. Yang pertama terasa adalah di bagian tenaga, kemudian untuk suara mesinnya sendiri terdengar pincang ya atau tidak halus. Namun untuk kasus pincang di sini, tepatnya pincangnya sebuah mesin ya, ada berbagai faktor. Di antaranya bisa saja ditimbulkan dari bagian busi yang mati atau kemungkinan yang terparahnya di bagian valve, tepatnya di bagian klep ya, klep yang bocor juga sama penyakitnya pincang seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita coba hidupkan mesinnya terlebih dahulu ya untuk mendengarkan pincangnya seperti apa. Kurang lebih untuk suaranya seperti itu ya. Untuk posisi mesinnya itu bergetar hebat. Kemudian untuk suara di knalpotnya itu tidak halus atau sinjal. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kawan-kawan lakukan ya apabila ingin melakukan pengecekan antara koil atau busi yang mati atau bisa saja arusnya yang tidak keluar dari bagian esuk. Untuk langkah pertama dalam mengecek atau menentukan silinder mana yang mengalami kelainan ya. Kebiasaan kami di sini untuk yang pertama adalah melepas soket koil ya. Kita lepas satu persatu. Apabila kita lepas untuk soket koilnya, tepatnya yang ini ya. Apabila ke mesinnya ada reaksi makin parah ya untuk getarannya, kemudian suaranya semakin pincang atau sinjal, sudah dipastikan untuk silinder tersebut bekerja normal. Namun apabila ketika kita cabut ya untuk soketnya, tepatnya soket coil yang ini, ke mesinnya itu tidak ada reaksi atau masih tetap seperti itu, baik itu di suaranya atau di getarannya, sudah dipastikan di silinder tersebut ada kelainan. Kelainan di sini seperti yang dikatakan tadi, bisa arusnya yang tidak masuk atau tidak keluar dari bagian ecu. Kemudian bisa saja koilnya yang mati. Kemudian bisa juga busi yang mati. Namun yang terparah seperti yang dikatakan tadi, untuk klepnya bisa saja bocor karena untuk penyakitnya sama seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita coba ya, kita praktekkan di sini. Kita hidupkan mesinnya, kemudian kita cabut satu persatu untuk bagian soket koilnya.
bisa kelihatan ya, ketika kita cabut untuk soket coil nomor 4, untuk ke mesinnya sendiri tidak ada reaksi ya. Namun ketika kami tadi cabut ya untuk posisi soket coil nomor 3, untuk mesinnya itu jadi tambah parah untuk getarannya. Kemudian suara di knalpotnya juga terdengar sangat jelas ya, tambah pincang. Sudah disimpulkan di sini untuk yang berpenyakit atau ada kelainannya itu di bagian silinder 4. Oke, untuk silinder ya, silinder yang bermasalah sudah ketahuan. Berarti untuk yang berpenyakit itu di bagian silinder 4, karena ketika kita cabut untuk soketnya itu ke mesinnya tidak ada reaksi ya, atau posisi getarannya masih tetap sama ketika soketnya terpasang. Kemudian untuk menentukan penyakit di silinder 4 ini apakah dari coil yang bermasalah, atau busi yang bermasalah, atau valve yang bermasalah, atau dari arus ecu yang bermasalah. Caranya ada beberapa opsi ya di sini. Kita bisa mengangkat coilnya ya, tepatnya mengangkat coil ketika mesinnya hidup, bisa kita dengarkan percikan api dari coil. Biasanya apabila kelainannya di bagian busi atau di bagian valve ya, atau di bagian klep tepatnya, ketika kita angkat untuk posisi coilnya itu terdengar suara percikan api, tepatnya suara tek 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 tek, kurang lebih seperti itu ya. Apabila ketika kita angkat kemudian terdengar suara percikan api dari coil, sudah dipastikan kemungkinannya ada dua ya. Kalau tidak busi yang mati, berarti dari bagian valve yang bocor. Namun ketika kita angkat ya, ketika kita angkat coilnya tidak terdengar suara percikan api, kemungkinan penyakitnya yang pertama dari coil, yang kedua dari arus yang dari ecu itu tidak masuk. Bisa dimengerti ya. Apabila kita angkat terdengar suara api, percikan api tepatnya, kemungkinan penyakitnya dari bagian busi atau dari bagian valve yang bocor, atau bisa saja dari bagian nozzle ya, atau injektor yang mampet, intinya di bagian mesin. Namun apabila kita angkat untuk posisi coilnya ya, kita renggangkan, tidak terdengar suara api, kemungkinannya yang pertama dari coil mati, yang kedua arus yang dari ecu tidak masuk, atau kemungkinan ecunya jebol. Kemudian opsi yang selanjutnya kita bisa menukar posisi coil. Posisi coil nomor 4 kita tukar posisi nomor 3 atau ke nomor 2 atau ke nomor 1 bebas ya, intinya ke silinder yang normal, yang ada reaksi ketika soketnya dicabut. Oke, kita praktekkan ya, kita coba untuk angkat posisi coilnya. Kebetulan untuk bautnya sudah kami kendorkan karena sudah dikatakan di awal untuk penyakitnya ini di bagian coil ya, kami sudah tahu, cuma sedikit kami jelaskan untuk kawan-kawan yang ingin tahu cara mengecek atau menentukan penyakit di mobil Grand Max yang mengalami pincang seperti ini. Oke, kita coba hidupkan dulu mesinnya. Sudah terdengar jelas ya di sini ketika kami angkat untuk coil nomor 4 ya, tepatnya yang ini, tidak ada suara percikan api dari coil. Namun ketika kami angkat untuk posisi coil nomor 3 sangat terdengar jelas ya, kalau di sini untuk coilnya itu masih mengeluarkan api atau ada percikan api. Untuk langkah selanjutnya untuk menentukan ya, karena sudah dikatakan dari awal, apabila posisi coil tidak mengeluarkan api itu kemungkinannya coil mati atau arus yang dari ecu tidak masuk.
Untuk menentukan penyakit tersebut ya, kemungkinan tersebut maksud kami, dua kemungkinan tersebut, kita bisa menukar posisi coil. Kita tukar untuk posisi coil yang nomor 4 ke bagian nomor 3. Apabila posisi coil yang ini ya, tepatnya yang bagian silinder nomor 4 yang ini, kita pindah ke sini. Ketika kita angkat di sini, jadi mengeluarkan api ya, sudah dipastikan untuk penyakitnya dari bagian kabel. Untuk kabel yang ini tidak ada arus masuk dari ecu. Namun apabila ketika koilnya sudah ditukar ya untuk posisinya, yang ini ke sini, kita angkat di sini masih tidak ada api. Kemudian yang ini nomor 3 pindah ke sini, di sini jadi mengeluarkan api. Sudah dipastikan untuk penyakitnya dari bagian koil. Bisa dimengerti ya? Apabila kita tukar ya, kita tukar posisinya. Ini kan tadi tidak ada api keluar ya. Kita pindah ke sini, masih tidak mengeluarkan api. Sudah dipastikan arus yang ini juga normal. Berarti koilnya yang mati. Namun apabila kita pindah ya, yang tadi ini tidak mengeluarkan api, kita pindah ke sini jadi mengeluarkan api untuk koilnya. Sudah dipastikan arus yang ke bagian koil nomor 4 itu ada yang putus. Bisa dimengerti ya? Oke, kita tukar dulu untuk posisi koilnya. Ya, ketika kami tukar untuk posisi koilnya, ternyata untuk penyakitnya itu pindah. Yang tadinya untuk posisi silinder nomor 4 yang bermasalah, kemudian ketika kami tukar posisi koilnya, untuk yang bermasalah itu pindah ke silinder nomor 3. Karena ketika kami cabut untuk posisi koilnya atau kita renggangkan seperti ini, untuk silinder 4 itu bereaksi semakin parah. Namun ketika kami angkat untuk koil nomor 3, untuk posisi getaran mesinnya atau suara mesin itu masih tetap sama. Dengan demikian sudah bisa disimpulkan ya, untuk penyakitnya itu dari koil. Karena apabila posisi kabel yang bermasalah ya di sini, walaupun kita tukar untuk posisi koilnya, sudah dipastikan untuk yang bermasalah tetap di koil nomor 4 atau di silinder nomor 4. Karena ini ketika dipindah untuk penyakitnya ikut berpindah ya, sudah bisa dipastikan untuk penyakitnya itu dari koil. Oke, untuk langkah selanjutnya karena mungkin sudah cukup jelas ya untuk penjelasannya, dan untuk koil yang barunya juga sudah kita sediakan di sini. Untuk langkah terakhir kita penggantian koil ya, atau pemasangan koil yang baru. Oke, untuk koilnya sudah kita ganti ya. Dan untuk tutorial cara mencari koil yang mati atau ciri-cirinya, cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang punya kasus atau keluhan seperti ini, khususnya di mobil Grand Max. Sampai jumpa dengan kami di video-video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.